Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Bentar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan salah satu sahabat kita ya. Beliau itu bekerja di abdi negara. Dan ini menariknya guys, video ini adalah beliau ini sempat mendapatkan hidayah di waktu-waktu beliau lagi masa-masa jatuh-jatuhnya, lagi masa-masa titik terendah. Nah, langsung aja kita panggil Mas Anton. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Anton lanjut nih ya, kita langsung aja nih ya. Aku dapat kabar nih dari Mas Irfan, salah satu teman-teman kita juga. Ternyata Mas Anton nih sempat dapat hidayah masuk Islam. Dulunya adalah non-Muslim. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya? Boleh nggak sih kita share buat teman-teman? Untuk awal mulanya memang agak pelik juga kalau ceritakan, kan bahasanya saya sebagai salah satu abdi negara, dan dari awal memang saya dulu mungkin bisa dikatakan orang bandel ya, nakal atau arogan segala macam. Satu saat setelah nikah pun hanya mungkin sedikit berkurangnya dari arogansi segala macam bandel atau yang tidak baik lah. Tapi di saat saya mendapatkan istri ini yang seorang muslim juga, alhamdulillahnya sedikit demi sedikit saya juga mulai mengerti. Saya mulai belajar karena memang dari kecil saya dididik sebagai non muslim dengan agama saya yang dahulu. Sempat saya juga pada saat SD saya mau berubah, hanya masih ada larangan sedikit oleh orang tua untuk berubah dari keyakinan keluarga yang dahulu. Jadi saya tertahan lagi sampai saya masuk jadi abdi negara. Kemudian saya mendapatkan seorang istri yang seorang muslimah juga. Alhamdulillah banyak kejadian yang baik daripada yang tidak baiknya. Terutama pada saat saya sedang tertimpa masalah banyak ya. Dari awal saya masuk Islam itu, sebelum saya menikah, saya juga belum sempat banyak belajar tentang Islam. Tapi ya dikarenakan saya tidak punya guru, saya mungkin bisa dikatakan otodidak atau bagaimana, saya belajar sendiri. Mungkin dari mendengarkan orang pengajian atau saya hadir di pengajian, walaupun memang tidak begitu fokus untuk belajar, hanya pengen tahu aja dulu seperti apa sih Islam, seperti apa sih Muslim. Sorry, dulu kenapa kok pengen tahu Islam? Sedangkan kan dulu kan non-Muslim kan mestinya kan logika kita nih ya, mestinya kan Pak Anton mestinya belajar tentang agama Mas Anton waktu itu gitu. Ya. Kenapa kok tiba-tiba tertarik belajar Islam itu? Iya itu. Saya tertariknya ya awalnya melihat dari keluarga istri saya, dari mertua saya juga seorang Muslim dan beliau juga taat beribadah dan asli orang Jakarta juga, Betawi. Kemudian juga saudara-saudara dari istri saya sangat mendukung kalau saya ini mau berubah, hidup saya jadi lebih baik.
Karena memang mereka tahu dulunya saya seperti apa, sedikit banyaknya mereka tahu. Mungkin baik dan tidaknya lebih banyak tidaknya daripada baiknya. Saya tiba-tiba pada saat, walaupun saya dari sebelum menikah sudah Islam, sudah masuk Muslim dengan menikah dengan istri saya, tetapi belum ada kejadian yang supaya membuat saya ini sangat-sangat menukilin Islam. Tiba-tiba sekitar tahun 2009, 2010 itu ada sesuatu masalah yang besar buat saya, bagi saya ya. Itu ada salah satu orang pemimpin kita juga, pimpinan kami di sana, mungkin ada rasa ketidaksukaan atau pengen menjatuhkan saya. Itu bahasanya ya, saya pengen dijatuhkan secara tidak baik. Ya namanya orang kerja mah ya sikut-sikutan mah wajar lah itu mah ya. Iya. Mungkin saya sendiri pun juga sudah berpikir, kok saya dijatuhkan seperti ini, atas dasarnya apa, atas alasan apa. Sedangkan memang dahulu kala pernah ada suatu masalah, cuman saya rasa sudah selesai, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti saya, kemudian dan orang yang bersinggungan dengan saya pun sudah tidak pernah mempermasalahkan itu sampai sekian tahun. Kenapa tiba-tiba 2009-2010 ini kok terjadi lagi seperti itu? Itu yang masih jadi pikiran. Tiba-tiba saya main ke salah satu tempat, saya diketemukan dengan seseorang ya. Seseorang itu juga saya nggak kenal, cuman dari saya lihat dari penampilannya, dia seperti guru agama, seperti ustadz atau seperti habib. Cuman memang mungkin karena saya tidak kenal, saya panggil bapak aja. Pada saat itu saya juga diajak ke rumahnya, kontrakannya. Saya dikasih wejangan, saya diajak sholat pun dari pertama ketemu, sekian kali ketemu, saya nggak pernah diajak sholat. Tiba-tiba kesekian kalinya saya diajak ke rumahnya, saya mendengar seseorang baca Al-Quran di dalam rumah. Rumah dia? Rumah berarti bapak itu tersebut yang ketemu dengan saya. Yang pakai sorban itu ya? Ya, yang pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis ya. Iya. Seperti itu. Saya bertanyakan dengan bapak itu bahwa saya mendengar orang baca Quran di dalam, perempuan. Saya tanya apakah itu istri bapak atau anak bapak. Bapak ini menjawab, loh, saya di sini tinggal sendiri nak, nggak sama siapa-siapa. Anak istri saya ada di kampung semua. Loh, terus yang ngaji siapa pak? Kalau nak gue nggak percaya, ayo masuk ke dalam. Memang tidak ada siapa-siapa di sini, hanya saya sendiri. Sekarang berdua sama nak aku. Yaudah, kemudian saya cek juga berdua dengan bapak itu ke dalam. Memang saya tidak lihat siapa-siapa pun di situ. Saya hanya lihat Al-Quran tergeletak di salah satu meja di ruangan tamu di situ. Ya saya sambil merinding juga, siapa yang baca, siapa yang melantunkan ayat Al-Quran tadi. Hanya kuping saya benar-benar mendengarkan itu. Tapi karena bapak itu menjawab tidak ada orang siapapun dan beliaunya juga tidak mendengar, ya sudah, oke, saya abaikan. Tiba-tiba terdengarlah azan maghrib. Azan maghrib beliaunya sampaikan ke saya, Agung, saya mau ke musola, mau ikut nggak? Udah pak, saya ikut, saya sholat deh. Ikutlah saya sama beliaunya. Saya tidak tahu seperti apa, tiba-tiba saya diajak beliaunya, saya langsung ikut aja ke musola, tidak jauh dari rumah dia situ. Langsung saya sholat di situ. Karena memang saya ketemu beliaunya, saya sedang ada masalah yang mungkin buat saya sih sangat besar, dan mungkin kalau tidak selesai mungkin bisa bikin kehidupan saya hancur, keluarga saya mungkin berantakan juga. Itulah yang akan terjadi mungkin kalau memang Allah ini nggak kasih hidayah buat saya. Setelah sholat saya masih ngobrol lagi dengan beliaunya. Balik ke rumah, beliau hanya berpesan sama saya, coba tekunin sholat, belajar sholat. Karena hakikatnya orang Islam itu adalah terpenting sholat. Sebesar apapun perbuatan kalian, baiknya seperti apapun, menyumbang sana sini, anak yatim, fakir miskin, tapi kalau kamu nggak sholat percuma.
pada intinya sholat. Dari situlah saya kembali ke rumah dengan membawa pesan dari beliaunya, dengan sesuatu beban yang akan saya alami beberapa hari ke depan. Kemudian saat 2 hari sebelum saya ada masalah itu mau diselesaikan, tiba-tiba saya teringat dengan kata-kata beliaunya, saya suruh sholat. Malam itulah saya sekitar mungkin sebelum jam 12 malam, sholatlah saya 2 rakaat. Ya namanya saya baru belajar, sholat pun juga mungkin apalah yang saya tahu, apa yang saya bisa itulah saya lakukan. Dengan bacaan yang saya tahu dan yang saya bisa saya baca di situ. Selama 2 hari berturut-turutlah saya sholat malam. Tiba-tiba pada saat hari hanya saya masalah itu mau diselesaikan, alhamdulillah masalah itu selesai dengan baik, tanpa ada tuntutan, tanpa ada permasalahan apapun. Dari pihak keluarga saya pun juga diterima dengan baik, pihak keluarga istri saya juga menerima saya dengan baik. Memang dari awal itu memang dulu sudah kesalahan saya, cuman karena sudah pada saat sholat saya pasrahkan sama Allah. Kalau memang pada saat beberapa hari ke depan masalah saya mau selesaikan ya Allah. Hanya yang saya jadi ganjalan waktu itu, namanya kita baru berjalan sholat, beban itu masih ada berat lah ya. Beban masih sangat berat di pundak saya. Tapi semuanya sudah saya serahkan sama Maha Kuasa. Kalau memang itu mau dihancurkan, silakan hancur. Mungkin pekerjaan saya mau dirusak sekalian, ataupun kemungkinan keluarga saya berantakan, ya silakan berantakan lah. Kalau memang itu yang terjadi, ya itu udah kehendakmu. Mungkin ke depan insya Allah saya akan belajar lagi dan saya akan berbuat lebih baik. Dari situlah saya belajar bahwa penyelesaian masalah itu selesai dengan diserahkan sama Yang Maha Kuasa. Dari situ saya. Oke. Pada waktu Mbak Anton berdoa di waktu malam hari, jadi jam Qiyamul Lail ya waktu itu, maksudnya tahajud ya. Seperti apa doa yang Pak Anton lantunkan kepada Allah waktu itu, dan kondisi hati Pak Anton seperti apa sih? Awal sebelum sholat, ya saya masih merasakan beban yang sangat berat ya. Karena memang saya jadi orang itu tidak pernah mau masalah yang berat ini orang mau tahu, dan tidak mau memberatkan orang lain lah. Saya ingin masalah ini supaya, ataupun masalah saya sendiri, masalah keluarga saya ya keluarga saya sendiri selesaikan, bukan orang lain. Itulah mohon saya. Sebelum sholat saya merasakan beban, pada saat sholat pun saya hanya bisa menangis. Cuman saya minta yang pada intinya saya minta sama Allah supaya kalau memang masalah saya selesai dengan baik, kalau selesai sama tisu dong. Ya. Sorry. Saya minta sama Allah, kalau memang saya mau dirubah, rubahlah ya Allah. Ya, jadi teman-teman, ini memang apa namanya, keajaiban Allah ya bisa membolak-balikan hati manusia yang tadinya mungkin Pak Anton yang tadinya orangnya keras gitu kan. Dengan sholat malam itu, dengan kedahsyatan sholat malam itu bisa berubah segalanya gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu ya. Dan tidak ada yang mustahil gitu. Selagi kita emang sudah benar-benar mempasrahkan hidup kita kepada, walaupun itu sebenarnya kasus kita yang bikin ya Pak Anton ya. Sebenarnya itu kesalahan kita gitu, tapi saat kita
benar-benar minta kepada ya Allah, ya saya ngaku salah, saya salah gitu, saya pengen berubah, saya pengen baik, saya pengen jadi orang benar, tolong tuntun saya gitu kan. Insya Allah Allah juga Allah yang maha baik itu ya akan menuntun kita dan mengampuni dosa kita gitu. Cuman yang masih saya penasaran dari tadi tuh, Pak Anton tuh ini sungguh dahsyat gitu, maksudnya jarang ada orang yang ini kasusnya cukup besar teman-teman, yang sampai ke pengadilan ya waktu itu ya, bahkan sampai pengadilan, dan itu secara logika itu agak sedikit kemungkinannya tuh agak kecil gitu, dan tiba-tiba semua bisa Allah bolak-balikan hatinya semuanya dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang baik gitu, semua win-win solution untuk semua orang gitu dalam kurun waktu hanya 2 hari sholat hajat, ngomong kasar, 2 kali sholat tahajud. Nah yang saya penasaran itu doa apa sih sebenarnya yang Pak Anton lantunkan waktu itu, dan apa yang di dalam pikiran dan hati Pak Anton waktu itu? Apakah ingat anak, istri, ataukah udah benar-benar pasrah, ya Allah ya udah gue mau gimana ya udah pasrah, jadi udah kayak ya gue mati hidup ya udah nggak tahu lagi gitu. Udah pasrah lah ya. Kalau masalah ingat istri ya sudah pasti, karena emang masalah juga dengan keluarga juga segala macam. Ingat dengan anak, dengan istri sudah pasti. Sebenarnya doa yang saya lantunkan tidak begitu, mungkin buat saya tidak begitu dibilang orang itu wah atau seperti apa. Saya hanya minta sama Allah kok. Kalau memang mau dijadikan bagus saya, jadi baikan saya, baikannya Allah. Tapi kalau memang mau dihancurkan, hancurkan sekalian. Tapi saya sudah berniat, saya pengen berubah jadi baik. Jadi seperti itu saja. Itu doa saya yang intinya. Tidak terlalu muluk atau terlalu tinggi, enggak. Hanya itu yang sampai. To the point aja. To the point aja sama Allah. Yang saya minta itu udah. Alhamdulillah juga ya, istri saya sendiri support, dan mungkin saya juga ada salah dengan istri saya, banyak mungkin. Istri saya juga begitu sabar dengan saya dan memaafkan saya. Sampai sekarang juga saya alhamdulillah sudah bersyukur. Saya punya keluarga yang ya bisa dikatakan bahagia lah buat saya, karena saya bisa didik sedikit demi sedikit beliaunya. Orang tua saya di sini juga udah selalu membimbing saya juga, dan istri saya pun juga sebagaimananya ya insya Allah saya juga bisa jadi orang yang lebih solehah lagi. Itu ini. Jadi pada intinya tidak pernah minta doa yang terlalu tinggi, tidak. Dan saya minta masalah itu diselesaikan dengan cara baik, tanpa membuat atau menyakiti seseorang siapapun. Kalau memang itu adanya kesalahan semua dari saya, tumpukanlah semuanya ke saya gitu. Tanpa ngerembet ke anak istri gitu ya. Berarti memang yang harus disyukuri yang pertama adalah Pak Anton memiliki istri yang sangat solehah, dalam keadaan walaupun suaminya yang salah, dia tahu dia tetap bersabar dan tetap support gitu ya. Itu yang rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada Pak Anton, sekalipun dulu Pak Anton nakalnya segimanapun gitu ya. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kerindunya Allah kepada hamba-hambanya untuk kembali lagi ke dia gitu ya. Nah pada waktu itu kan kita kembali lagi ke track cerita tadi. Pak Anton sempat ketemu dengan seorang ulama yang Pak Anton tuh gak tanya namanya siapa waktu itu ya. Beliau juga hanya berpesan pada intinya, dari segitu banyak pesannya, intinya jalankan sholat, perbaiki sholat dulu baru yang lain gitu ya. Nah terus katanya setelah kasusnya selesai ya kan, akhirnya semua fan-fan dan semua win-win solution untuk mereka semua dan Pak Anton juga. Pak Anton kembali ternyata orangnya nggak ada gitu. Orangnya nggak ada dan nggak pernah ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak pernah bisa temukan bapak itu. Perawakannya masih ingat nggak mukanya atau gimana? Atau apakah dia bawa tongkat apa gimana gitu? Tidak pernah dia bawa tongkat, masih segar orangnya. Badannya ya biasa sih, seperti sebenarnya kalau saya lihat badannya nggak, kalau dilihat seperti ustadz juga bukan, hanya kan penampilannya ya. Cuman ya
kalau dibilang kulit seperti saya lah, mungkin tidak putih juga, tidak hitam, mungkin cuman hanya bersih aja beliaunya. Cuman yang kemana-mana setiap saya ketemu beliaunya, itulah yang dipakai. Baju itu Jubah aja. putih sama sorban putih, itu aja yang saya pernah ketemu, dan sering ketemu itu aja. Tidak pernah saya temukan beliaunya itu dengan pakaian yang lain, tidak. Hanya itu saja. Sekian hari sudah selesai masalah, saya sengaja pengen nyari beliaunya, cuman memang sampai sekarang tidak pernah saya ketemu. Terus katanya juga sempat datang lagi ke tempat itu, nanya ke warga. Nanya ke warga juga, cuman dari warga juga saya tanyakan bahwa tidak pernah ada yang tinggal di situ dengan pakaian yang saya sebut. Mungkin kalau penampilannya seperti biasa layaknya orang tinggal, ya memang ada Pak dulu beberapa minggu yang lalu. Hanya memang yang Bapak sebut tadi, pakai sorban, pakai baju jubah, itu nggak pernah ada tinggal di sini. Beberapa minggu yang lalu. Nah, ini menarik nih. Pak Anton kan kasus itu sekitar seminggu dong. Iya. Berarti ketemu Bapak itu seminggu. Iya, ya kan? kurang lebih seminggu. Kalau rumah itu kosong beberapa minggu yang lalu. 2 minggu lebih katanya. Katanya ya. Berarti Pak Anton yang sempat diajak ke rumah dia segala macam, itu berarti sebenarnya orang lain lihatnya rumah itu kosong dong? Ya, kosong. Saya pun tidak tahu, karena memang pada saat dari situ tidak ada orang, maksudnya tidak ada orang lain kecuali saya berdua. Hanya saya diajak ke rumahnya dan kemudian ngobrol lah sama beliaunya, dikasih obat jangan segala macam. Intinya beliaunya baik, nggak pernah menilai orang itu dari penampilannya, itu beliaunya. Cuman saya menilai beliaunya kan memang seperti penampilan seorang ustadz ya, ulama ya. Gitu. Dan saya pun sebenarnya juga aneh setelah saya datangi kejadian itu dan saya tanyakan sama 2-3 orang warga situ, memang sudah 2 minggu kosong kurang lebih. 2 minggu kosong. Padahal seminggu yang lalu saya habis ketemu. 6 hari atau 1 minggu lah saya habis ketemu dengan beliaunya. Warga-warga situ familiar dong dengan Pak Anton kan, karena sering berkeliaran di situ. Mereka nggak ngomong Pak Anton, entah Pak Anton kadang-kadang apakah orang lain tuh ngeliat Pak Anton ngomong sendiri kah, atau tiba-tiba ke tempat itu sendiri? Enggak. Familiar sih enggak ya. Cuman saat saya di rumahnya beliaunya atau di tempat kontrakannya beliaunya, itu setelah saya sadari, setelah saya tahu dari warga bahwa 2 minggu pergi dari situ, saya ke flashback lagi kembali, saya ketemu beliaunya. Kok pada saat ketemu sama beliaunya nggak pernah ada orang lewat, nggak pernah ada orang datang, itu nggak pernah. Jadi pure di gang itu hanya saya, di depan teras itu hanya berdua sama beliaunya. Selama berdua dengan dia? Selama mungkin kurang lebih 1 jaman lah. Saya atau kurang lebih setengah jam atau sampai 1 jam saya ngobrol di situ, di teras itu. Tidak pernah saya temukan ada orang lewat atau apa, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Selama 3 kali atau 4 kali ketemu beliau. Nggak ada warung yang buka juga nggak ada? Warung sebelum masuk gang sih ada warung. Oh, tapi dalam gang itu tidak ada warung? Tidak ada, karena gang kecil hanya motor aja gitu. Hanya 1 motor aja bisa masuk. Iya. Apa itu gaib ya? Karena kalau itu Allahu a'lam bishawab ya. Karena pada waktu Pak Anton ketemu beliau itu kondisinya tidak pernah ada yang lewat satu orang pun. Hanya saya berdua sama beliaunya di teras selama itu. Pada waktu masuk rumah itu, ini menarik nih. Pada waktu Mas Anton masuk rumah itu, kondisi rumah itu gimana? Biasa seperti kan kita bisa membedakan nih rumah yang sudah lama tidak terhuni sama rumah yang biasa dihuni. Kan mungkin kalau yang tidak terhuni kan ada laba-laba atau apa, tidak terawat gitu, atau terawat gitu rumahnya. Rumah sih seperti layaknya ditinggali ya, atau ditempatin ya. Tidak sepenglihatan saya sih bukan rumah kosong sudah berbulan-bulan, bukan. Karena saya lihatnya juga seperti rumah biasa, ditempatin sama beliaunya, sama ada yang nempatin pokoknya. Jadi nggak pernah saya lihat itu rumah seperti sudah lama ditinggal, di atas sebulan lebih ditinggal, enggak. Jadi seperti rumah biasa aja, rumah yang ditempatin sama orang itu. Dia selain sholat nih yang dia sarankan kepada Pak Anton, ada yang lain nggak sih yang menyentuh hati Pak Anton dari saran-saran atau nasihat-nasihat beliau?
yang menyentuh sih salah satunya. Pertama tadi salah satunya sholat ya. Dan itu sampai sekarang pun saya selalu ingat. Bahkan mungkin kalau saya ketinggalan subuh misalkan, itu ketinggalan sholat sunnahnya aja saya. Kayaknya sehari itu saya nggak tenang. Seperti ada yang nyari lah, ada yang ngejar, atau pokoknya hati saya nggak tenang. Itu seperti ini. Baterai habis. Tapi yang ini enggak. Ini ya. Sekarang enggak ada lagi. Masih. Menyala. Coba angkat baterainya, copot. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ana minta izin niat usul untuk edukasi masyarakat. Coba. Bisa? Hah? Nyala kan? Nggak usah takut dah, nggak apa-apa udah. Jangan terlalu panjang aja bahas tentang itu. Nanti kita lebih banyak bahas nanti maksudnya di majelis. Iya. Udah jangan takut gitu aja takut. Dah. Oke, berarti waktu itu suasananya seperti tempat ya di Interkuni lah ya, yang biasa. Betul. Selain itu dia ada pesan apa lagi nggak? Maksud saya bertanya ini, maksudnya gini, mungkin pesan itu baik untuk Pak Anton, tapi kan kita bisa juga share untuk teman-teman yang menonton, itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan? Iya. Kali aja mungkin ada teman-teman kita yang menonton yang memiliki kasus yang tidak jauh berbeda dengan Pak Anton, mungkin itu juga bisa menjadi wasilah untuk wejangan mereka gitu. Iya memang sih, memang pada intinya dia harus kasih wajangan ke saya itu intinya utamakan di sholat. Untuk yang lain, kalau sholat kamu sudah bagus, aniat segala macam sudah baik, semua pasti akan ngikutin. Pasti kamu juga perbuatan baik pasti akan ngikutin. Nanti kamu mau memperbaiki hidup kamu gitu, Allah serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sholat, kemudian saya lihat kalau kamu saya lihat bahwa kamu kedepannya juga bisa jadi orang. Paling tidak kamu nanti bukan Bapak bilang jadi seseorang yang di depan orang banyak sebagai pejabat tinggi, bukan. Saya lihat di diri kamu tuh nggak ada seperti itu. Cuman saya lihat di dirinya anak Agung ini, nanti suatu saat kamu punya pegangan salah satu tempat yang kamu dikerumunin orang banyak, dan tempat itu dikerumunin sama orang-orang yang soleh. Mungkin bahasanya beliau mengingatkan saya dengan kurang lebih 2 tahun ini terjadi di lingkungan dekat rumah saya. Itu memang saya dari semenjak tinggal di lingkungan situ di dekat mertua saya ya, ya memang banyak orang soleh di situ. Mungkin sebuah tempat itu mungkin juga depan rumah saya pun juga bertepatan dengan langsung musola ya. Jadi
disitulah mungkin bahasa beliaunya seperti itu, banyak didekatin atau dikerumuni sama orang-orang soleh. Mungkin karena depan saya musola ya, itu bahasanya seperti itu. Tetapi saya balikan lagi, kurang lebih 2 tahun ini kan ada pengajian yang kita bentuk ya. Bahasanya saya sih bukan siapa-siapa di situ, cuman adalah beberapa anak remaja di situ atau yang mungkin seumuran di bawah saya, ingin berbuat supaya anak-anak di sini ada wadah untuk berkumpul atau ngaji segala macam. Ya alhamdulillah kurang lebih 2 tahun inilah kita sudah bisa bentuk sebuah ikatan remaja musola dan sudah berjalan. Nanti Agustus, kurang lebih Agustus itu 2 tahun sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya ada benang merah jadi ya dengan apa yang sekarang Pak Anton alami dalam kehidupan Pak Anton. Jadi Bapak misterius tersebut, ulama tersebut pernah memberikan banyak wejangan kepada Pak Anton. Salah satunya adalah perbaiki sholat. Ya karena memang kita akan dekat atau kita akan dipertemukan kepada orang-orang yang kalau mengatakan sejenis dengan kita. Maksudnya kalau misalnya orang itu suka maksiat ya dia akan berkumpul dengan orang yang suka maksiat juga gitu. Orang yang suka minum-minum kumpul sama orang yang suka minum-minum juga. Tapi bagi orang-orang yang suka ibadah soleh, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh juga gitu kan. Nah itulah maksud dengan Bapak yang misterius tadi itu, disuruh perbaiki sholat supaya nanti Bapak bisa berkumpul dengan orang-orang yang gemar sholat juga gitu, gemar ibadah juga, dan akhirnya benar-benar terwujud sekarang ya. Nah sekarang Pak Anton ini aktif menjalankan sebuah majelis berarti ya, seperti majelis kecil lah ya masuknya ya, majelis kecil untuk anak-anak yang memang kurang mampu belajar Iqra gitu ya, belajar baca Quran gitu-gitu ya di wilayah tempat Bapak tinggal sekarang gitu ya. Kita langsung masuk ke sini deh gitu ya. Karena tadi ada sedikit gangguan nih, entah gangguan energi gaib bagaimana, kita abaikan. Bagaimana kok itu bisa kebentuk tuh majelis tuh? Awalnya katanya ada perdebatan pertama-tama ya, namanya organisasi pastilah ada gesek-gesekan gitu, dan biasanya tuh sampai bisa jadi seperti sekarang dan settle nih, kalau saya katakan settle nih, karena kan salah satu teman kita juga kan salah satu tim juga di situ gitu kan. Saya melihat ini settle gitu, maksudnya settle tuh stabil gitu pergerakannya gitu. Itu gimana awalnya? Awalnya sih juga saya sebenarnya tidak punya ide ya. Punya ide, cuman saya pernah beberapa tahun punya ide, cuman saya merasa diri saya siapa sih? Saya nggak punya ilmu, kemudian finansial juga nggak ada, ya kan? Kemudian seiring berjalannya waktu, disitulah karena saya mungkin bukannya riak ya, saya sudah belajar sholat dan insya Allah sudah berapa tahun ini sholat saya pun dikatakan dari wajib dengan sunnah. Saya nggak pernah satu hari itu di bawah 40 rakaat saya nggak pernah setinggalkan. Alhamdulillah. Itu bukan untuk riak ya teman-teman. Bukan, tapi untuk memotivasi teman-teman. Karena memang awal mula saya dikasih wejangan dengan beliaunya itu memang saya suruh perbaiki sholat. Karena mungkin awal dari saya nggak pernah sholat, kemudian sholat juga belentang-belentong ataupun sholat saya tidak bagus, tidak baik. Dari situlah saya belajar supaya sholat saya ini diterima sama Allah. Walaupun memang saya tidak memikirkan bahwa sholat itu diterima sama Allah, itu urusannya yang luas, urusannya Allah kan itu. Nanti taunya pas kita mati. Itu yang penting apa ya kewajiban saya laksanakan. Masalah diterima atau enggak itu adalah kewenangannya yang kewenangan Allah. Kemudian ada beberapa orang datang ke rumah menyampaikan ke saya, minta bantuannya supaya di kampung ini minta tolonglah dibikinkan wadah. Saya tanya, wadah seperti apa maksudnya? Ini kan anak banyak yang keliaran, kalau sudah malam masih banyak nongkrong segala macam. Oh gitu. Maksudnya ngumpul-ngumpul seperti apa? Ya kalau lebih bagus sih pengajian katanya. Oh yaudah, mau kalian seperti apa? Ya kalau itu kan kita ada aula musola, kemudian apakah lebih bagusnya kalau aula itu kita fungsikan dengan
lebih bagus, lebih baik. Ada anak-anak itu kan wadah ada, tempat ada. Kenapa kalau kita ada aula, musola tidak kita pakai? Ya udah, bisa coba saya bicarakan dengan yang musola. Kemudian saya bicarakan dengan pihak musola. Saya sampaikan bahwa ada beberapa warga, anak-anak remaja sini, anak muda, bilang ke saya minta seperti ini Pak Ustadz, bla bla bla. Sampaikan ke beliau. Yang beliau pun kita panggil segala macam. Bahasanya ada sih yang tidak mendukung dengan apa yang akan kami buat ya. Mungkin dari awal mau kita buat itu, saya berpikir satu, yang pertama saya tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, finansialnya pun kita mau bikin pengajian pun kita nggak punya. Namanya kita mau bikin pengajian kan paling nggak kita sudah siapkan mungkin untuk bahannya, untuk ikroknya atau Al-Qur'annya. Tapi seiringnya waktu ada yang mungkin mendukung ataupun yang tidak, saya sampaikan ke anak-anak. Kalau kita bikin pengajian ini gratis bagaimana? Kalau gratis, ayo kita lanjutin. Tapi kalau anak-anak ini kita tarikin duit, lebih bagus jangan minta tolong saya deh. Lebih bagus saya lepas tangan. Tapi kalau kalian minta di sini bikin pengajian tanpa dipungut biaya, insya Allah, ayo kita berjuang sama-sama. Ya, kita bukan sombong. Intinya, kalau kita mau baik, berbuat baik, dan tujuan kita pun baik, suatu saat kita akan dipertemukan sama orang baik. Ada aja lah jalannya, Ya, intinya. kalau gitu kita aja. tidak dipertemukan kalau kita tidak bisa menemukan orang baik tersebutlah yang akan menemukan kita. Itu intinya. Alhamdulillah. Modal yakin aja tuh. Modal yakin aja. Modal yakin aja Bila mulai. ta'ala, tanpa kita mau minta apapun, saya hanya minta sama Allah. Dari situlah saya sering tekunkan untuk sholat tahajud. Saya minta sama Allah aja supaya apa yang mau kita buat ini lancar. Kemudian saya juga minta ke saya sowan ke salah satu guru kami sekarang, guru remaja ya. Beliaunya memang sudah kenal lama saya, dan beliaunya juga sebelum kami buat taklim ini, saya minta saran dengan beliaunya. Minta saya ini nol, segala macam yang akan saya lakukan ini nol Pak Ustadz. Jadi saya mohon wejangannya, dari mana saya harus berbuat, seperti apa, dan mulai dari mana saya harus berbuat. Beliau lah ngarahkan begitu seperti panjang lebar. Saya rapatkan kemudian dengan anak-anak, kemudian ya terjadilah saya kumpulkan anak-anak juga. Alhamdulillah dari teman-teman rekan-rekan yang seumuran dengan saya minta bantuan mungkin untuk nyari donatur segala macam. Alhamdulillah Allah ngasih juga jalan yang terbaik. Donatur ada aja kita yang ngasih. Karena memang apa yang kita buat, kita lakukan, dan mungkin dana yang kita cari, pure kita akan serahkan ke anak untuk keperluan mereka semua. keperluan belajar lah intinya. Dari ikro segala macam itu kita. Jadi anak-anak pengajian sekarang ada sekitar 80 orang itu, satu tanpa dipungut biaya, kedua tanpa kita bawa apa-apa. Tas kita kasih, fasilitas ikro juga segala macam juga kita kasih semua. Ya sudah Quran juga kita kasih Quran. Tapi anak-anak gimana dengan seperti itu? Antusias nggak sih mereka belajar? Alhamdulillah sih, sangat antusias ya. Antusias ya. Kemudian orang tua orang juga, wali muridnya juga sangat mengapresiasi. Jadi yang setelah isya biasa pada ngeluyur di pinggir jalan, pada main segala macam, kita fokuskan lah sekitar 1,5 jam di aula. Jadi mungkin dari ngaji, anak-anak ini mungkin udah kelelahan. Bisa jadi mungkin sampai rumah belajar sedikit atau istirahat kan langsung gitu. Jadi tidak ada. Ya memang sih namanya anak, memang tempatnya bermain. Ya masanya, Ya, memang masanya lagi main. Iya. Tapi kalau alhamdulillahnya ya cuman yang saya masih pikirkan ke depannya, kita kan berjalan hanya 2 hari ya, malam Jumat sama malam Sabtu. Banyak sih yang bilang sama saya, ke kami ya pengurus, gimana kalau ditambah waktunya segala macam. Banyak sih, karena mereka sangat mengapresiasi. Makanya mereka juga minta waktunya ditambah atau harinya ditambah. Yang saya masih pikirkan itu kan gurunya. Karena gurunya pun alhamdulillah
beliau-beliaunya itu tidak pernah mau dibayar. Karena tahu di situ nggak ada apa-apa dan kita pun tanpa punya apa-apa, beliaunya juga tahu bahwa beliaunya nggak mau dibayar. Alhamdulillah seperti itu. Jadi lebih condong majelis kemasyarakatan masuknya Ya, gitu. Jadi kemasyarakatan lah, bukan individu gitu ya. TPA ya yang kita bikin ini ya. Nanti kedepannya juga insya Allah sih makin maju ya. Insya Allah lah. Yang penting kalau namanya pengajar itu kan kita bagaimana, namanya juga ngajar anak-anak, gurunya ini harus pinter bawain gitu. Kalau misalkan lu ketemu sama guru yang ngebosenin, anak-anak kabur gitu. Jadi kalau misalkan namanya ngajar anak-anak itu gurunya harus kreatif biasanya, kreatif, ramah, suka bercanda gitu ya. Ya ada aja gitu akalnya. Gurunya orangnya bisa dan sangat antusias juga dengan anak-anak ya. Dan anak-anaknya pun sangat-sangat menerima apa yang diajarkan, apa yang ini segala macam. Bahkan dulu yang awalnya itu belum ada yang Quran, sekarang sudah selama 2 tahun ini sudah ada yang masuk Quran itu sekitar hampir 20 orang lah. 20 orang sudah sampai ke Qurannya. Dari Iqra mungkin udah bertambah lagi lah. Anak kecil, masih anak-anak TPA ya, TK sampai SD. Tapi yang gede juga ada. Ya saya bersyukurnya alhamdulillahnya di wilayah situ ini pernah saya dengarkan sesepuh di situ ya. Sesepuh dan pendiri musola, dan kemudian beliau yang bangun musola. Bahkan beliau dulu sebagai penasihat musola. Itu beliau sampaikan ke saya, di sini sudah 64 generasi. Tidak pernah ada yang namanya pengajian sampai berjalan sampai 1 tahun lebih. Itu pertama, Gung. Ya Mbah, saya panggil Mbah. Kedua, selama 64 generasi, baru kali ini saya lihat ada yang bisa santunan anak yatim. Alhamdulillah kami juga bisa memberikan buat mereka yang berkekurangan, yang sebagai anak yatim piatu dan piatu. Kami pihak pengurus yang seumuran saya ini emang sudah punya rencana setiap 3 bulan sekali kita adakan santunan anak yatim. Orang banyak nanya juga duit dari mana? Gak usah nanya duit dari mana. Ada aja yang ngasih. Cuman ya, kalau namanya ya bahasanya begini ya, saya yang nyari duit untuk mereka, untuk anak yatim juga, dan saya juga yang nyimpan. Kemudian kadang-kadang seperti itulah terdengar. Ini jangan-jangan Agung nyari duit untuk ini, untuk itu, hanya atas namakan gini. Seperti itu pernah sering saya terdengar. Tapi mungkin karena seiring waktunya saya juga udah pengen berubah, nggak pernah saya rasa emosi. Saya balikan lagi ke dia dengan doa. Saya gitu aja. Ya Allah, kalau memang itu saya lakukan seperti itu, biasanya dengan keluarga saya kena azab. Tapi kalau tidak, timpakanlah azab ke mereka. Saya gitu aja. Kalau mungkin saya mau emosi, mungkin saya datang ya. Saya pun tahu orangnya sebenarnya, cuman saya biarkan aja lah. Biar Allah yang balas lah. Ya namanya orang suzon, apalagi masalah duit ya. Itu betul. Kita maklumin aja lah ya, maklumin aja apalagi masalah duit gitu ya. Yang penting insya Allah Pak Anton amanah, karena beliau juga sudah pernah merasakan dan didatangi sosok gaib tersebut. Benar Allah nyata membantu Pak Anton dalam kasusnya yang sangat berat. Jadi ngomong, kalau bahasa saya itu ngomong, kalau Pak Anton masih nyeleweng ya nggak tahu diri gitu, bahasanya. Berarti kurang ajar, ini pengen dikeplak sama Allah gitu. Gitu. Insya Allah doanya semuanya lah, jangan sampai. Saya juga nggak pernah berpikir lah, saya maunya juga ya inilah saja. Saya apa yang saya lakukan sekarang pada intinya ya saya apa adanya kok. Apa yang saya jalankan sekarang itu kita sekarang. Apa adanya kita jalankan. Mengenai besok ya biarin aja besok. Kan nggak tahu kita bisa mati apa masih hidup. Kan gitu. Ya sekarang aja kita jalanin. Kita nggak usah mikirkan yang besok, minggu depan segala macam. Modal yakin aja lah ya. Ya yakin aja, modal yakin lah. Jadi intinya itu aja. Memang pesan beliaunya begitu. Kalau memang kamu punya tujuan baik, kamu pengen berbuat baik, dan kamu pingin berbuat baik di situ, selalulah berbuat baik. Karena dari situ suatu saat kamu pasti akan menemukan orang baik.
kalau kamu nggak bisa menemukan orang baik tersebut yang akan menemukan kita. Itu pesan juga dari beliau sebenarnya. Dari yang sosok gaib tersebut. Ya. Memang satu frekuensi intinya. Satu frekuensi akan menemukan sesama frekuensinya gitu. Ya seperti yang saya tadi bilang di awal, orang-orang yang suka maksiat akan berkumpul dengan orang-orang yang suka maksiat tanpa sekalipun lu cari nggak lu cari tetap akan ketemu. Gitu. Dengan orang-orang soleh juga begitu gitu. Nah jadi sebenarnya ada satu value yang bisa kita pelajari dari pengalaman Pak Anton gitu ya. Bahwasanya bahkan banyak nih Pak Anton soalnya teman-teman yang konsultasi ke saya gitu. Saya pengen belajar ilmu hikmah tapi saya masih suka maksiat gitu. Apakah bisa gitu? Ya kalau lu berpikir begitu lu nggak belajar gitu. Kalau lu selalu berpikir begitu, lu nggak akan hijrah gitu. Lu nggak tobat gitu. Karena setan itu pinter. Yang memunculkan pikirannya itu setan sebenarnya. Ya karena merasa dirinya masih kotor, merasa dirinya belum siap, itu setan sebenarnya yang bikin pikiran kamu seperti itu. Dan ini ngomong kasarnya buktinya Pak Anton aja yang dulu sebandel itu sampai kasusnya sampai ke pengadilan pun bisa loh sholatnya itu dijaga, bisa berubah 100%, 180 derajat. Itu tanpa wiridan kayak kita loh guys. Maksudnya tanpa wiridan kayak aneh gitu. Karena memang pesan beliau juga ya. Yang salah satu awal mulanya itu juga pesan dari beliaunya. Kedua yang saya pelajari kan memang ada benernya. Sholat itu untuk apa sih? Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kan gitu. Sholat itu untuk menghindarkan diri kita dari kejelekan, keburukan. Saya bilang, mana ada orang Ustaz, saya masih maksiat Ustaz, sholat. Ustaz saya masih jadi bajingan, sholat. Saya masih doyan mabuk, saya masih maling, sholat. Suatu saat ada salah satu waktu yang Allah kasih untuk mereka yang masih melakukan itu, itulah nanti. Nanti ada gongnya lah intinya suatu saat. Karena buat saya Allah itu setiap saat ngasih hidayah. Cuman kapan kita waktunya nangkep? Mau nerimanya kapan? Waktu kitanya mau terima, gitu loh. Itu sifat intinya. Karena untuk menghindari itu semuanya ya sholat. Suatu saat pasti akan terhindar dari situ. Nah, itu pesannya ya teman-teman. Nah, terakhir nih mungkin kita juga mau ngajak teman-teman semua gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada yang teman-teman mau bantu majelisnya Pak Anton gitu kan. Nanti kita akan cantumin nomor HP-nya, nomor HP admin majelis dan nomor rekening majelis ya. Atas nama majelis bukan atas nama Pak Anton ya. Atas nama saya sih. Karena kita kemarin sempat mau bikin di bank. Begitu rumit memang persyaratannya. Kita harus punya BWP, kita harus punya nama yayasan segala macam. Jadi saya rapatkan dengan penasihat juga sebagai RT di situ, ada 3 RT. Saya tanyakan ke beliaunya, udah gini aja Pak Agung, kalau memang ini bikin rekening atas nama Pak Agung, ya, buku tabungan simpan Pak Agung, ATM nanti siapa yang megang, nomor PIN siapa yang megang, oke. Ya seperti itu. Jadi dipisah ya rekening Pak Agung, Pak Anton sendiri. Buku saya pegang misalkan, kemudian ATM dipegang juga sama salah satu orang, dan nomor PIN-nya juga lain lagi yang megang. Jadi gitu. Jadi kalau mau ngambil ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi rekening majelis sama rekening pribadi Pak Anton beda kan? Bisa, ya emang harus bisa. Kalau nggak nanti bingung ini transferan. Buat siapa nih? Buat majelis apa buat gue ya? Aku udah kegeeran duluan. Iya. Untuk yang kemarin-kemarin sih masih ada salah satu rekening yang karena memang dari kantor saya yang menyumbang juga ya. Makanya saya minta rekening Pak Agung aja yang udah lama yang dari rekening majelis. Ya udah Pak, ini ada rekening majelis Pak. Udah itu aja. Terus gimana Pak? Udah pakai rekening Pak Agung aja yang mana? Yang penting mandiri. Ya, ini rekening saya pribadi Pak. Kalau rekening majelis ada BRI. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ntar mau dibina Pak Agung ya udah. Yang penting setiap transfer tolong kirimkan buktinya supaya saya bisa langsung saya pindahkan ke rekening BRI tersebut. Jadi otomatis ya langsung saya pindahkan ke rekening yang satunya. Ya seperti itu. Oke. Nanti di akhir video diingetin ya, di akhir video nanti kita mungkin cantumin beberapa dokumentasi kegiatan majelisnya, alamat nanti kita kasih tahu jelas buat teman-teman yang pengen bantu, pengen nyumbang gitu ya. Bisa datang langsung, kalau misalnya takut masih nggak percaya bisa datang langsung, benar nggak ya ke majelisnya, lihat kegiatannya di depan mata kalian sendiri. Nanti, gitu ya. Di situ ada struktur organisasi juga, ada nomor telepon yang
pembina dan penasihat ada yang saya dihubungi juga di situ, silakan aja. Atau mau datang langsung, saya lebih bersyukur. Datang tengok langsung, walaupun cuma lihat silakan. Ataupun kalau ada yang jadi jauh pengen di situ belajar ngaji, monggo silakan. Nah, tuh ya teman-teman ya, nanti kita akan cantumin ya di akhir video. Oke, buat teman-teman semua, kita udah cukup dulu nih, udah agak panjang nih. Jadi sampai di sini dulu cerita hidayah dari Pak Anton. Ini banyak sekali yang kita bisa pelajari di sini, ambil hikmahnya ya, dan ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya, dan mohon maaf jika kita ada salah kata. Kita juga bukan makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Anda and the backbone ya. Oke buat teman-teman semua, sampai di sini dulu, dan tonton video-video kita selanjutnya di channel kami Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki, ya. Iya.